Ya, saudara, kita ke informasi selanjutnya. Kekejaman Zionis Israel di jalur Gaza terus berlanjut. Belasan warga Palestina kembali menjadi korban genosida Israel. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia berikut ini. Kekejaman dan brutalnya Zionis Israel di jalur Gaza Palestina semakin menjadi. Tewasnya puluhan ribu warga Palestina akibat genosida Israel yang berlangsung sejak Oktober tahun 2023 lalu tidak membuat Israel berhenti menyerang jalur Gaza. Senin dini hari serangan udara Israel menyasar sebuah sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan pengungsi di Jabalia di Gaza Utara. Akibatnya sedikitnya 16 orang tewas, sebagian besar anak-anak yang tak berdosa dan wanita. Selain itu puluhan orang juga dilaporkan terluka. Lagi dan lagi, Zionis Israel menyalahkan kelompok Hamas atas tewasnya warga sipil. Israel menuding Hamas berlindung di permukiman warga sipil sehingga serangan Israel mengakibatkan tewasnya warga sipil. Warga Palestina di jalur Gaza mengaku sudah tidak tahan atas semua ketidakadilan yang mereka alami dan mereka menunggu dunia internasional untuk bertindak tegas menghentikan kejahatan kemanusiaan Zionis Israel di jalur Gaza Palestina. Sementara itu anggota keluarga sandera Israel yang masih ditawan terus menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu yang tidak mau melanjutkan perundingan damai serta gencatan senjata untuk menyelamatkan para sandera yang masih tersisa. Aksi unjuk rasa ini mereka gelar saat Israel menerima tentara Israel Amerika Edan Alexander yang dibebaskan oleh Hamas. Mereka meminta kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang karena mereka sudah tidak lagi percaya dan berharap kepada pemerintahan Benjamin Netanyahu. Perang antara Rusia dengan Ukraina juga masih terus berlangsung. Dalam serangan drone Rusia Senin waktu setempat ke wilayah Sumy, Ukraina mengakibatkan 1 orang tewas. Serangan drone sendiri menyasar sebuah kendaraan pertanian. Serangan drone Rusia juga terjadi di wilayah lainnya, yaitu di Steskivka yang mengakibatkan seorang pria terluka. Angkatan Darat Taiwan hari Senin waktu setempat melakukan latihan tempur dengan menembakkan sistem roket artileri mobilitas tinggi buatan Amerika Serikat atau yang dikenal dengan sebutan HIMARS. Latihan penggunaan HIMARS secara langsung adalah latihan pertama Angkatan Darat Taiwan. Taiwan sendiri membeli 29 peluncur HIMARS dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan daya tembak jarak jauh di tengah meningkatnya tekanan militer dari Tiongkok. Pengadaan alat pertahanan nasional Taiwan sendiri mencakup 864 roket presisi sistem roket peluncur ganda terpadu atau GMLRS, khususnya varian berpemandu GPS M30 dan M31 yang masing-masing memiliki jangkauan 94 km. Dan setiap peluncur HIMARS dapat menembakkan 6 roket GMLRS. Selain itu, Taiwan juga memperoleh 84 sistem rudal taktis Angkatan Darat atau ATACMS dengan model MGM-140 yang mampu menyerang target sejauh 300 km. Beralih ke Sri Lanka, sebuah bus yang berisikan 50 penumpang tergelincir dan terjun ke jurang. Kecelakaan maut ini terjadi di 140 km dari Colombo, ibu kota Sri Lanka. Tim SAR berupaya mengeluarkan korban dari dalam bus yang jatuh ke jurang. 21 orang tewas dan 35 orang terluka. Polisi sendiri masih memastikan penyebab kecelakaan bus. Apakah akibat kelalaian sopir atau gangguan teknis pada bus? Warga Pakistan merayakan kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah India dengan Pakistan. Pihak India menyatakan negaranya berkomitmen untuk tidak melakukan eskalasi jika pihak Pakistan menghentikan serangan. Konflik India dengan Pakistan berhari-hari memanas. Kedua negara saling serang di wilayah Kashmir dan menyebabkan banyaknya jatuh korban jiwa. Konflik kedua negara itu memanas sejak terjadi insiden di wilayah Kashmir yang menewaskan puluhan warga India. Sebuah kebakaran maut melanda sebuah gedung apartemen di Milwaukee, negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat. Akibatnya 4 orang tewas dan 4 lainnya dalam kondisi kritis. Pihak berwenang kini tengah menyelidiki standar keamanan gedung apartemen karena dinilai apartemen yang dibangun di tahun 1968 ini diduga tidak memiliki sistem penyiraman dan tidak pernah diperbaharui.
Paus Leo ke-14 yang baru saja terpilih menyerukan pembebasan jurnalis yang dipenjara dalam audiensi dengan ribuan jurnalis yang datang ke Vatikan untuk meliput pemilihan dirinya sebagai paus terbaru. Di hadapan jurnalis yang hadir, Paus Leo ke-14 menyatakan rasa terima kasih kepada para jurnalis atas pekerjaan mereka, serta menyerukan kepada para jurnalis untuk terus menyuarakan perdamaian, menolak perang, dan menyuarakan penderitaan kaum yang tidak bisa bersuara. Film keluaran Marvel terbaru yang berjudul Thunderbolts masih bercokol di puncak box office di pekan kedua penayangannya di Amerika Utara. Film yang menceritakan para anti-hero ini meraih 33,1 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 549 miliar rupiah di pekan keduanya. Ada di posisi kedua adalah film yang berjudul Sinners yang meraih 21,1 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 348 miliar rupiah di pekan keempat penayangannya. Namun secara total film Sinners telah melampaui angka 200 juta dolar Amerika Serikat di dalam negeri atau lebih dari 3,3 triliun rupiah.